Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk... Oke, jadi intinya gini, setiap negara itu mempunyai tradisi masing-masing. Sholat tarawih kilat cepat jadi pembahasan di media Malaysia. Ini hanya dilakukan oleh segelintir daerah yang ada di Indonesia, sahabat-sahabatku semua. Tidak semuanya di Indonesia seperti itu. Dan baru-baru ini segelintir YouTuber Indonesia mengangkat isu tentang sahabat kita daripada Malaysia. Di tahun 2023 beliau itu sempat menegur keadaan dan suasana kejut sahur di Malaysia ya. Dan itu juga bukan istilahnya menjelek-jelekkan Indonesia, tetapi di sisi lain segelintir YouTuber Indonesia kenapa sih selalu menggoreng isu-isu yang sudah berlalu, padahal sahabat kita daripada Malaysia pun juga sudah membuat klarifikasi. Hal ini jelas-jelas sangat tidak baik apabila hal yang sudah selesai dinaikkan pula, diisukan pula. Dan sahabat kita daripada Malaysia itu menegur bangsanya sendiri, bukan menegur tentang Indonesia. Dan memang ada sedikit perbedaan ya. Kalau di Indonesia biasanya saat sahur itu ada sekelompok anak muda yang keliling, biasanya membawa alat musik tradisional kalau pada zaman dahulu. Tetapi kalau untuk saat ini sekarang berbeda cerita. Banyak yang bawa musik auto ya, DJ-DJ-nan, joget-joget tidak jelas. Biasanya seperti itu, beda dengan era tahun 90-an yang dimana menggunakan alat tradisional, dan itu pun juga membangunkan sahur dengan secara sopan. Dan seperti apa isu-isu yang selalu diangkat naik balik, padahal sahabat kita daripada Malaysia ini juga memberikan nasihat yang baik. Jadi alangkah baiknya kalau kita sebagai sesama manusia hendaknya tak perlu ya kan untuk saling menghujat satu sama lain atau menghujat satu sama lain. Dan ketika ada nasihat dari sahabat-sahabat kita yang mengingatkan untuk kebaikan, kalau kalian tidak terima ya nggak masalah. Tetapi saya sangat respect sahabat kita daripada Malaysia karena beliau juga menasehatkan sesuatu yang baik dan mengingatkan untuk diri kita masing-masing juga. Nggak ada salahnya. Baru ni kita adalah buat satu perkongsian yang mana dekat negara seberang lain, Indonesia, dilakukan solat tarawih di satu tempat sekolah tahfiz, tak silap saya, yang dikongsi dekat situ. Jadi video tu saya kejut Ustaz bila saya tengok. Sebab apa? Dia melakukan solat tarawih 20 rakaat. Dilakukan dalam masa 10 minit sahaja. Sebenarnya Ria, Iwan dan semua yang mendengar, solat ni dia ada cukup lengkap dari sudut rukunnya, tata caranya, tertibnya dan sebagainya. Bermaksud bila kita solat dalam keadaan kita melanggar tu, dia boleh pergi kepada makruh, dia boleh pergi kepada haram, dia boleh pergi kepada perkara membatalkan solat. Saya tarik satu je daripada mazhab Syafi'i, Ria. Mazhab Syafi'i, kita solat dia kena ada tamakninah. Tahu kan tamakninah tu kan? Berhenti sekejap. Ya, berhenti sekejap. Jangan terus. Betul. Dalam mazhab Syafi'i dia, kalau tamakninah ni termasuk dalam rukun tau. Bermaksud kalau kita sembahyang tak ada tamakninah, bermaksud kita tak buat rukun tu. Bermaksud solat kita batal. Jadi contoh kita rakaat kan? Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Duduk rokok tu dalam keadaan kita kena ada beberapa saat yang kita akan duduk entak gitu. Dia tak boleh macam spring naik balik. Turun naik terus. Ya. Jadi kalau kita refer pada video yang Ria tengok tu, dia memang tak ada tamakninah lah. Tak ada lah kan, sebab dia turun naik kan. Maka bila dia langgar tu menyebabkan rukun tamakninah tu tak ada, maka batal lah sembahyang. Jadi saya wallahu alam dari sudut pandangan mazhab lain saya tolak tepi lah. Mungkin ada benda-benda yang saya tak tahu. Cuma kalaulah dia berpegang pada mazhab Syafi'i, maka solat dia memang tak sah lah. Dan saya wallahu alam, saya tak tahu pandangan-pandangan lain, tapi saya nak nasihatkan pada kita, sebenarnya cara Nabi SAW solat tarawih. Tarawih ni bahasa Arab, bahasa Melayunya dia rehat-rehat. Sebab tu
sembahyang tarawih ni ataupun sembahyang sunat bukan sekadar berdiri je. Kalau kita malas berdiri, duduk pun boleh. Kalau kita malas duduk, ada pandangan ulama sebut berbaring pun boleh. Kan nak cerita, walaupun kita mampu berdiri. Walaupun kita mampu berdiri. Solat sunat je lah boleh kan? Solat sunat, solat sunat. Termasuk solat tarawih tadi lah. Iyalah. Baik. Nak ceritakan sembahyang tarawih ni dia rehat-rehat. Sebab tu Nabi SAW buat 8 Nabi, Sayyidina Umar sebut kan, Nabi sembahyang 8 dan aku sembahyang 20 kata Sayyidina Umar. Tetapi panjangnya solat Nabi dulu sama panjang dengan aku buat 20. Bacaan Nabi tu panjang. Ya. Maksudnya nak ceritakan kita buatlah dengan tertib. Kita buatlah dengan, sebab kita menghadap Allah kan. Kita ni kalau kita menghadap VIP, kita menghadap orang-orang kenamaan, pun kita jaga akhlak dan sopan santun tu. Apatah lagi dengan Allah. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim, ada yang nak uruskan waktu bangunnya sendiri, dan ada yang sedang solat malam untuk mencari ketenangan. Waktu tersebut adalah waktu istighfar, bukan waktu memekik, melolong atau memukul gendang. Kalau masjid pun dilarang untuk menggunakan speaker luar selain azan demi menghormati hak-hak tersebut, apatah lagi perbuatan seperti ini yang tiada kena-mengena dengan Islam. Zaman sekarang zaman telefon bimbit, semua orang pandailah nak set alam bangun sendiri. Solat tarawih cepat kilat sebenarnya bukan hanya ustadz daripada Malaysia saja yang memberikan nasihat terbaik, tetapi ustadz-ustadz yang ada di Indonesia pun juga memberikan pandangan jika solat tarawih itu terlalu cepat dilakukan. Bahkan ada yang mengatakan ustadz daripada Indonesia, solat tarawihnya batal. Dan solat tarawih cepat kilat ini dilakukan setiap saat bulan Ramadan. Dan konon katanya dari pengurus pesantren tersebut merupakan budaya turun-temurun. Saya mau berkomentar lebih-lebih nanti takut dihujat pula oleh para fansnya atau yang suka sholat cepat kilat. Tetapi di sini saya ingin memberikan penjelasan kepada sahabat-sahabatku daripada Malaysia. Sholat tarawih cepat kilat ini hanya berlaku mungkin hanya di segelintir daerah di Indonesia saja. Selebihnya masih banyak orang-orang di Indonesia yang melakukan sholat tarawih sewajarnya. Bukan cepat kilat, bukan macam nak balapan ya, atau nak cepat-cepat. Tetapi ini hanya di segelintir daerah di Indonesia saja, sahabatku semua. Dan memang kalau sahabat-sahabatku daripada Malaysia melihat budaya Islam di Indonesia itu memang agak pelik-pelik ya. Kadang-kadang ada pengajian, pembukaannya DJ. Ada pula pengajian yang dimana di atas panggung tersebut juga joget-jogetan. Dan ini juga sangat mencoreng Islam di Indonesia ya. Kalau dari segi pendapat saya, alhamdulillah untuk di daerah saya tidak ada hal seperti itu. Kemudian di Malaysia ini juga tidak ada budaya kejut sahur. Budaya kejut sahur di Indonesia memang hal biasa, tetapi kalau di Malaysia tidak biasa. Dan tahun 2023 lalu ada sahabat kita daripada Malaysia yang memberikan nasihat tentang bangsanya sendiri ya, atau negara Malaysia sendiri, kalau bisa jangan sampai ada budaya kejut sahur di Malaysia. Dan itu merupakan hal yang wajar ya, karena berbeda pendapat itu boleh-boleh saja asalkan menuju ke arah positif. Tetapi mirisnya video yang sudah lama diisukan pula, digoreng kembali. Dan di sini saya ingin memberikan faktanya bahwa beliau ini sudah memberikan statement yang terbaik. Tolonglah jangan dibuatkan isu-isu yang seolah-olah ya kan, oh ini orang Malaysia nyenggol-nyenggol budaya Indonesia. Enggak seperti itu konsepnya sahabatku semua. Jadi tolong dipahami. Mari kita simak videonya. Korang dengar tak bunyi tu? It's 2 AM guys. Walaupun Rena pindah seberang je, tapi memang ada beberapa benda yang memang you culture shock tau. Ini antaranya. Lepas tu kita ada lagu dangdut sahur. Later baru Rena dapat tahu yang ini satu tradisi namanya ngarak bedung. Dia macam berarak kat Malaysia, but purpose dia adalah untuk bangunkan you punya neighborhood untuk sahur.
Dan yang main bedung ni Betul sekali, ataupun Kak. drums ni adalah the neighborhood kids. And budak-budak ni memang look forward. You guys dengar tu mercun. Kadang-kadang diorang akan bakar mercun juga untuk bangunkan orang. And these kids look forward to this. And orang-orang kat kampung ataupun kawasan kat sini pun look forward to it sebab meriah. Ada feeling-feeling puasa, raya macam tu. Lepas tu surau and masjid dekat sini, diorang akan benarkan budak-budak ni guna diorang punya speakerphone juga untuk jerit like sahur, sahur. And it's a unique experience for me sebab kalau kat Malaysia, you tak boleh buat macam ni. I rasa orang akan telefon polis. And walaupun I terfikir, kenapa pukul 2? Kenapa tak pukul 3 ke 3:30 ke? 1 hour untuk sahur macam reasonable kan? Unless dia nak bangunkan mak-mak juga so that diorang sempat masak. I don't know. You guys can tell me in the comments kenapa benda tu kena start pukul 2. But overall, it doesn't bother me. It's kind of fun. Baru timbul pula budaya seberang yang look bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim. Baru-baru ini ada abang jiran dari tetangga sebelah yang terganggu oleh teriakan orang-orang Indonesia yang membangunkan sahur dengan gendang ataupun speaker. Katanya ini adalah budaya baru-baru ini. Hoi abang jiran, rungokno rungokno. Budaya ini tuh udah lama banget, bukan baru-baru ini. Mungkin abang jiran baru pernah denger. Mereka membangunkan sahur dengan speaker atau gendang itu nggak setiap hari, tapi di hari tertentu seperti di hari pertama. Saya orang Indonesia, non-muslim, agamanya Buddha, tapi saya tidak terganggu oleh teriakan sahur ya. Karena saya suka banget, seneng banget, saya rindu banget. Karena itu yang dirindukan pas di bulan puasa. Ya sih, di negara sebelah kalau misalnya tetangganya bising-bising, jirannya bising-bising, langsung report polis, report polis, report polis. Seperti itu bukan? Cari tahu dulu deh, serius. Beda kampung, beda cara abang jiran. Nggak tahu sih di negara sebelah ada nggak yang seperti ini. Baru timbul pula budaya seberang yang look bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Oke, jadi intinya gini, setiap negara itu mempunyai tradisi masing-masing, gitu ya. Nah, sama halnya dengan tradisi ini, Bang. Jadi di Indonesia ini menjadi suatu tradisi unik sebenarnya, ya. Jadi setiap sahur di bulan Ramadan tentunya ya, akan ada kegiatan seperti ini, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini menyalahi aturan ataukah mengganggu orang gitu ya? Tergantung cara orang menanggapinya gitu ya. Nah, kalau di Indonesia karena ini udah terbiasa ya, saya yakin bahwa ini sudah menjadi seperti nilai ya, kalau nggak ada ini kurang aja gitu ya. Istilahnya tradisi yang memang sering dilakukan gitu ya. Tidak berarti kalau misalkan nggak ada ini atau ada ini mempengaruhi puasa mereka, tidak gitu ya, karena ini tradisi unik gitu ya. Nah, puasa tetap puasa, dan orang yang bangunin sahur ini niatnya ada yang pertama pasti ingin membangunkan orang sahur ya, tapi caranya yang unik gitu ya. Ada yang pakai pengeras suara, ada yang langsung jalan-jalan di kampung sambil mukul-mukul gendang atau beduk gitu ya. Itu unik di Indonesia, dan saya yakin bahwa sampai kapanpun itu akan tetap ada gitu ya. Nah, jadi menurut saya tradisi setiap negara itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa tradisi negara A mau kita implementasikan ke negara B, tidak bisa gitu ya. Mungkin tradisi ini cocok di negara A, tapi tidak cocok di negara B. Sebaliknya, ya. Seperti itu. Nah, jadi, ya bebas berpendapat apapun itu, tapi yang jelas bahwa menurut saya pribadi nih, bahwa tradisi yang kami lakukan ini unik. Dan setahun sekali dilakukan, tentunya akan banyak nilai-nilai di dalamnya gitu ya. Jadi kita harus melihat tidak hanya dari perspektif atau nilai yang mungkin ada negatifnya, tapi kita juga lihat sisi positifnya di situ gitu ya, Bang. Itu aja.
Salam antar negara. Assalamualaikum saudara-saudaraku daripada Indonesia semua. Baru-baru ni saya ada buat satu video yang bertajuk Hentikan Perarakan Kejut Sahur. Video ini telah tersebar luas di TikTok, di IG, di Facebook. Tetapi dengan video ini saya mendapat satu kecaman yang hebat, khususnya daripada sahabat-sahabat, saudara-saudara saya daripada Indonesia. Di TikTok misalnya ada lebih daripada 16,000 komen. Di IG juga dan di Facebook. Ratusan ataupun ribuan komen-komennya itu yang mengecam video saya. Ada yang memaki hamun, saya dicaruti, saya dimaki, saya dikecam, saya diugut, saya dikata dengan kata-kata yang tidak baik. Ramai juga yang private message saya di Facebook ataupun di IG yang juga mengecam dengan kata-kata yang subhanallah, masya Allah. Saya sendiri rasa terkejut membacanya. Saya tidak menyangka kecaman yang begitu hebat daripada saudara-saudara saya daripada Indonesia. Saya juga diberitahu bahawa ramai daripada influencer di Indonesia yang juga mengecam saya. Mungkin ramai yang tidak faham dengan konteks nasihat saya di sebalik video tersebut. Dalam video tersebut, saya mengatakan bahawa budaya daripada seberang yang dibawa ke Malaysia ini seharusnya dihentikan. Saya tidak mengecam apa yang berlaku di Indonesia. Saya menasihati apa yang berlaku di sini. Walaupun budaya tersebut banyak boleh didapati di Indonesia, tetapi sudah ada di Malaysia dan sudah wujud di beberapa tempat ataupun taman perumahan di sini. Dan perkara itu menyanggah daripada keputusan pihak autoritas agama ataupun pihak mufti di sini yang menyanggah perbuatan tersebut. Di sini pihak mufti ataupun di Indonesia mungkin kita kata kalau di Muhammadiyah itu adalah lajnah tarjih, di NU mungkin ada lajnah ulama'nya, majlis ulama'nya. Di sini pihak autoritas adalah mufti. Jadi mufti juga sudah memberikan teguran supaya jangan dinyaringkan bacaan ataupun suara di luar kawasan masjid melalui pembesar suara selain daripada azan dan iqamat. Kerana apa? Kerana itu boleh mengganggu jiran tetangga kawasan di sekitar. Saudara kena faham, di Malaysia ini kami tinggal dalam masyarakat majmuk yang mana berbilang bangsa, berbilang agama. Di sini tidak semuanya Muslim. Jadi Islam itu adalah agama yang memiliki toleransi dan meraihkan semua pihak. Walaupun mungkin jiran tetangganya juga Muslim, tetapi kondisinya juga tidak semuanya sama. Ada yang bekerja siang malam, ada yang mungkin tidurnya lewat, ada yang mungkin ibu yang mengandung, ada yang ada bayi-bayi yang masih kecil, ada yang pelbagai urusan yang tidak sama dengan kita. Saya pernah tinggal di hadapan surau, yang mana surau itu satu ketika dulu sering menyaringkan suara-suara kuliah ataupun ceramahnya ataupun nasyid-nasyidnya di luar surau itu atau melalui mikrofon. Saya juga pernah ada anak kecil, isteri yang sedang mengandung, menjaga baby lagi. Di siang hari pun dinyaringkan suara nasyid-nasyid, suara-suara ceramah, dan itu juga boleh mengganggu kami. Saya pulang daripada kerja dalam keadaan penat, tiba-tiba baru saja hendak tidur, kedengaran itu dan ini. Jadi akan ada di dalam kejiranan itu mereka yang begitu keadaannya. Dalam Islam kita dituntut untuk meraihkan, memberikan perhatian walaupun kepada 2 ataupun 3 keluarga. Dikhawatiri kita ada menzalimi pihak lain, dikhawatiri kita mungkin akan melanggar ataupun mencabuli hak orang lain. Apatah lagi jika di waktu sahurnya itu dibawa budaya sedemikian yang tidak sesuai di Malaysia. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya Indonesia. Saya tidak tahu juga jika di Indonesia mungkin sudah ada teguran-teguran ke ataupun perkara itu dilihat biasa. Nasihat saya ditujukan kepada rakyat di sini. Demi Allah, saya mengasihi saudara-saudara saya daripada Indonesia. Saya ada ramai sahabat-sahabat daripada Indonesia sejak saya belajar sampai kini. Saya juga sudah banyak kali pergi ke Indonesia dan baru sahaja pulang daripada Indonesia mungkin sebulan ataupun 2 bulan yang sudah. Saya kagum dengan akhlak-akhlak orang Indonesia yang Masya Allah pertuturannya, kelakuannya, layanannya. Subhanallah, saya begitu kagum sekali. Jadi saya begitu terkejut sekali bila menerima komentar-komentar, mesej-mesej yang mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada diri saya. Ada yang mengatakan saya ini anjing, ada yang mengatakan saya ini bahlul, ada yang mengatakan saya ini tolol dan sebagainya. Kata-kata yang subhanallah. Kita di bulan Ramadan yang mulia, dalam agama kita dituntut untuk mengutamakan agama kita berbanding dengan adat tradisi. Jika adat tradisi itu ada menyanggah agama,
kita ketepikan dahulu. Dan agama itu adalah nasihat. Tugas saya adalah untuk memberikan nasihat. Tetapi tak semua orang yang akan menerima nasihat saya dan tak semua orang yang suka. Tetapi tugasan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar perlu diteruskan. Soal sama ada yang menerima ataupun yang tak menerima, itu kemudian. Kalau ada yang tidak menerima ataupun tidak bersetuju dengan apa yang saya katakan, boleh saja tidak bersetuju, tetapi tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Saya tidak bercakap hanya kepada saudara-saudara di Indonesia. Benda ini juga berlaku di Malaysia. Di sini juga ramai yang berkelakuan sedemikian, yang bila kita tidak bersetuju, kita akan melabel, kita akan maki hamun, kita akan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Itu semua bukan daripada akhlak Islam. Khususnya kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Tidakkah kita mengambil pengajaran, suruhan daripada Allah dan Rasul, yang mana Allah kata sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang keji ataupun tindakan yang keji ketika mereka berpuasa, Allah tidak berhajatkan ataupun Allah tidak membutuhkan kepada puasa kita semua, lapar dahaga kita semua. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ketika kita berpuasa, janganlah kita berkata dengan kata-kata yang buruk, jangan kita memaki hamun, jangan kita mencarut, jangan kita bergaduh. Jadi sekiranya perintah daripada Allah dan Rasul ini tidak meresap dalam jiwa kita, tidak kita ambil endah, kemudian kita berasa begitu sensitif ataupun kita berasa marah kerana adat tradisi kita ini diganggu gugat, sedangkan perintah daripada agama itu yang sepatutnya kita dahulukan. Saya akan terus memberikan nasihat ataupun menyampaikan apa yang saya lihat sebagai satu kebenaran. Tidak bersetuju dengan saya tidak mengapa, tetapi berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Saya juga saudara seagama kalian, saya bukan musuh kalian. Mungkin ada satu atau dua nasihat daripada saya yang saudara tak boleh terima, tetapi mungkin ada berpuluh lagi nasihat saya yang boleh diterima. Saya tidak akan membalas kata-kata tersebut dengan kata-kata yang sama juga, tetapi saya akan balas dengan kata-kata yang lebih baik sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan kata-kata yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Boleh jadi seorang yang ada permusuhan sebelum itu, satu hari nanti akan menjadi kawan yang baik. Apa pun Nabi SAW dah bagi tahu, ad-dinun nasihah. 3 kali Nabi sebut agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Saya hanya menyampaikan dalam ruang ilmu yang saya tahu, di dalam suasana masyarakat yang saya tahu. Siapa yang boleh mengambil manfaat, ahlan wa sahlan. Siapa yang tak mau, enggak apa-apa, bisa aja. Apapun saya doakan, semoga semua kita memperoleh hidayah. Itu lumrah sebagai seorang pendakwah. Saya juga insan yang tidak sempurna. Saya tidak berasa hati dan saya maafkanlah semua yang berkata begitu kepada saya. Kerana itu adalah dakwah. Tapi sebagai saudara seagama, janganlah jika kita tidak menerima satu teguran ataupun nasihat itu, kita memberikan lontaran kata-kata yang tidak sepatutnya. Setahu saya tidak mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Saya menjaga tutur kata saya. Tapi sekiranya ada kesilapan, saya juga pohon maaf. Saya doakan juga semoga saudara-saudara semua diberikan rahmat oleh Allah. Semoga amal soleh kita diterima oleh Allah. Jangan kata-kata yang tidak baik. Kita khawatiri pahala-pahala puasa kita ni semua akan terpadam. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada saudara-saudara saya semua di luar sana, daripada mana jua anda berada. Dan teruntuk sahabat-sahabatku daripada Indonesia, tolong jangan kalian salah faham apa yang disampaikan oleh sahabat kita daripada Malaysia. Beliau menegur sesama bangsanya sendiri. Namun segelintir netizen Indonesia justru mengucapkan kata-kata yang kurang sopan. Ya memang antara budaya Malaysia dan budaya Indonesia di saat bulan Ramadan memang berbeda jauh. Dan seperti apa yang dibilang oleh kakaknya yang daripada Malaysia, kalau di Indonesia misal, kalau di Malaysia misal kata jam 2 malam, kalian bising-bising keliling kampung atau keliling perumahan, maka akan menimbulkan kemarahan, ya kan? Karena budayanya memang berbeda. Tetapi kalau di Indonesia itu merupakan sesuatu hal yang biasa. Dan biasanya kejut sahur atau istilahnya budaya membangunkan sahur itu
di desa-desa hingga kampung-kampung, dan itu sudah menjadi hal yang wajar ya seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi kalau di Malaysia beda negara, beda cara sahabatku semua. Jadi kalau ada perbedaan pendapat daripada sahabat kita Malaysia, kemudian sahabat kita Malaysia itu mengingatkan sesama bangsanya sendiri, kemudian kalian justru mengucapkan kata-kata tidak sopan, tolong janganlah sedemikian rupa. Indonesia dan Malaysia sama-sama, ya kan, negara bertetangga yang dimana mayoritas warganya juga beragama Islam. Harusnya sesama Islam apabila kita menerima nasihat yang baik, kalau hal itu memang positif, ya udah, kita juga perlu mencontohinya. Kalaulah memang ya kan kalian tidak mau menerima nasihat tersebut, udah nggak usah berkata-kata yang sangat-sangat tidak patut diucapkan. Jelas ya sahabatku semua, Malaysia dan Indonesia budayanya beda. Kalau di Malaysia memang suasana Ramadan itu tidak ada budaya kejut sahur seperti di Indonesia. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang jelas buat sahabatku semua. So, video ini sudah lama. Di era tahun 2023 sudah 2 tahun yang lalu. Sekarang sudah tahun 2025. Namun disalahgunakan. Padahal sahabat kita daripada Malaysia ini jelas-jelas memberikan nasihat terbaik untuk kita. Bukannya kalian berkata-kata yang tidak patut diucapkan. Cukup sekian. Jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction Musik, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Kalau di Indonesia itu memang pelik-pelik lah kalau saat bulan Ramadan. Sholat tarawih cepat kilat, kemudian berbagai budaya Islam yang kadang-kadang itu ya memang membuat negara tetangga kita kadang-kadang gini ya, kok bisa begitu. Namun itu semua hanya terjadi di segelintir daerah yang ada di Indonesia sahabatku semua. Kalau di Malaysia bila ada orang-orang yang melakukan tindakan hal-hal tentang agama Islam ya, misal kata pengajian kemudian dicampur dengan nyanyi dangdut, wah bisa-bisa langsung ditangkap itu. Sebab Islam di Malaysia itu benar-benar dijaga sangat ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.